Gue bisa bilang aku sekarang ini virgin entrepreneur om. Belum pernah kerja sama orang sama sekali gitu loh. Ya aku nggak pernah punya sosok bahwa ya lu harus kerja 7 ke 5 gitu. Jadi kayak pas aku gede kayak ya aku bayangin ya gue harus usaha gitu. Karena aku start umur 19 tahun, aku udah decide om kayak gue harus jadi pengusaha. Dan hidup gue di sini. Gitu. Ya, bisnis. Sekarang banyak anak muda yang ingin berbisnis ya. Mereka bikin apa? Bikin fintech, bikin startup. Ya, ada yang berhasil, lebih banyak lagi yang gagal. Ya, itu jelas. Orang melihat tokoh-tokoh sekarang, William Tanuwijaya, Nadiem Makarim, Zaki, semua orang kepengen seperti dia. Di luar, orang kepengen menjadi Elon Musk, orang kepengen menjadi Jeff Bezos, yang orang terkaya di dunia. Ya, ada yang berhasil, lebih banyak yang gagal. Hari ini saya akan membahas dengan anak muda banget anak ini. Ya, milenial, ya Gen Y ya. Mungkin Gen Y ya. Untung nggak Gen Z nih. Ya, kita akan bahas ya bagaimana dia bisa sukses ya. Lukman Benyamin Mulia sudah hadir di tengah saya. Hai Ben. Halo Mas Helmi, apa kabar? Manggilnya Bang Ben ya? Brandingnya gitu, biar gampang inget gitu Mas. Bang Ben itu dulu namanya Benyamin S yes. lagi. Kenapa pemujanya beliau juga? Ya aku cukup ngefans gitu, sebenarnya nama bokap juga sih om. Oh, jadi gitu. kayak aku mau menghargai biar dia tetap ada di hati aku, jadi kayak yaudah pakai nama itu. Oh, Benyamin itu nama bokap? Bokap itu namanya Mulia Benyamin. Jadi nama aku jadi aku pakai Lukman Benyamin Mulia gitu. Oh, sebenarnya nama lu tuh Lukman ya? Yes. Luka. Nama kalau di KTP namanya Lukman Nur Hakim om. Lukman Nur Hakim. Cuman lagi tuh nyiar radio pertama kali, aku inget banget di Bali, aku tinggal di Bali dan tiba-tiba kata produser aku kayak nama lu nggak ngejual nih, harus ada Jawa-Jawanya gitu kan, kayak apa gue bukan orang Jawa gitu. Terus akhirnya oh ya nama bokap siapa lo Mulia Benyamin, terus kayak udah dibalik akhirnya Lukman Benyamin Mulia. Mulai dari detik itu di Friendster dulu om, belum ada Facebook dulu. Friendster ya 2007. Aku di Bali tuh lulus SMA langsung ke Bali ikut kakak. Dan ya udah sampai detik itu sampai sekarang nama aku pakainya ini. Sampai niat mau ganti nama beneran ke Dukcapil. Karena sering ribet di kalau pesawat, tiket pesawat apa kok tiba-tiba beda nama gitu. Kalau tiket pesawat ngikutin KTP. Ikut KTP. Ya. Oke. Bokap lu kerjanya apa? Wah, long story short, bokap itu entrepreneur sebenarnya. Cuman di bidang otomotif. Jadi bokap punya bengkel gitu om. Terus nyokap itu catering. Jadi kenapa aku bisa bilang aku sekarang ini virgin entrepreneur om. Belum pernah kerja sama orang sama sekali gitu loh. Karena setiap dari aku kecil aku ngelihat bahwa udah terbiasa ya. Terbiasa dan aku nggak pernah lihat sosok di mana kayak lo harus pakai baju rapi jam 8 pulang jam 5, aku nggak lihat gitu. Aku lihat ibu aku ya ke pasar untuk catering jam 2 pagi, papa aku udah di bengkel dari pagi juga dan sampai yang nggak tahu waktunya kan biasanya entrepreneur kan gitu om. Dan ya aku nggak pernah punya sosok bahwa ya lo harus kerja 7 ke 5 gitu. Jadi kayak pas aku gede kayak ya aku bayangin ya gue harus usaha gitu. Karena aku start umur 19 tahun, aku udah decide om kayak gue harus jadi pengusaha. Dan hidup gue di sini gitu. Umur berapa? 19. 19. Tapi lu mulai jualan kelas 2 SD katanya? Iya. Lu gila lu. Jual apa lu? Kebetulan lagi tuh papa sakit. Oke. Kalau kata orang mungkin kita diteluh orang ya, Mas. Gara-gara kayak bengkelnya sukses banget. Di Bali? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta Timur gitu kan. Terus udah tiba-tiba diteluh orang dan aku ngeliat sendiri kayak ada batu, ada apa dari tubuhnya keluar gitu. Terus jatuh miskin om. Miskin hancur. Hancur om. Oke. Hancur jadi kayak sempat yang makan telur satu rame-rame sekeluarga dipakein tepung gitu. Sempat sampai yang semiskin itu. Kayak Marcel om. Marcel ya, yang komika itu ya bisa semiskin. Gue juga iyalah sama lah. Ya, okay, ya terus. Semiskin itu dan nyokap berjuang banget om. Seberjuang itu dan aku ngeliat sosok bahwa makanya kalau misalkan tadi di sini ditanya mentor aku tuh siapa gitu loh. Oke, mentor dalam bisnis aku ada, tapi mentor dalam hidup aku lihat sosok ibu yang bener-bener mungkin aku miskin om. Bisa aku bilang yaudah lah ya, nggak usah disensor lagi aku miskin dari kecil, cuman dia nggak nyokap ngasih ini warisan apa? Dia nggak ngasih warisan harta, tapi dia ngasih warisan yang paling berharga dan nggak akan pernah habis om. Mental semangat dan spirit ya. Spirit. That's why saya berarti gini, aku 32 tahun, tapi teman aku anak kecil semua yang punya semangat yang sama dan mereka selalu nanya kenapa bang lo masih belajar, kenapa bang lo masih segila ini dalam bekerja gitu kan. Ya karena aku melihat sosok ibu aku itu contohnya gitu kan dan
ya kalau hidup nggak begini terus lu mau apa? Aku nggak pernah berpikir untuk kayak ya udah gue tergantung sama ini, enggak. Aku berdiri di atas kaki aku sendiri gitu. Dan ya meskipun sekarang kerja keras kesana jadi bodoh ya Om ya. Akhirnya kita balance ya, kerja keras, works hard and work smart gitu. Jadi 50-50 di Creative Fox ini aku ngejalanin itulah. Gitu. Work hard or work smart? Work smart. Lo tau jawaban gue? Ya. Ya, hard work in smart way. Nah, ya itu Work hard mungkin in smart way. ya in a nice way Om ya, katanya lebih oke. Ya, in smart way, ya oke. Nyokap bokap masih ada? Mohon maaf. Kalau kata Marcel, alhamdulillah udah take off dua-duanya Om. Udah take off. Dan apa ya, tapi semenjak dari situ aku mau buktiin sih sama semua orang bahwa bukan berarti gue tim piatu terus gue harus broken home, terus gue harus narkoba lah atau ya gitu lah ya, banyak atau apapun itu, tapi aku kayak mau buktiin sama keluarga aku, sama saudara, sama tetangga, sama semuanya gitu bahwa ini sebuah contoh gitu loh bahwa oke, gue anak yang tinggal dari kecil tapi gue bisa sukses gitu. Dan apa ya, makanya di sini aku kayak pengen banget terus memberikan impact gitu Om untuk anak-anak muda, apalagi yang punya background sama seperti aku. Wah, udah aku rangkul banget. Kayak saat ini aku megang hampir 4 startup, dan itu foundernya Om umurnya 19 atau 20 tahun, gak ada yang lebih dari itu, dan mereka bikin impact gede banget Om. Dan aku percaya sama, aku bikin hashtag buat aku sih namanya The Power of Gen Z. The Power of Gen Z. The Power of Gen Z, karena wow, Gen Z very mind blowing Om. Di kantor aku tuh umurnya ada yang 17 tahun, bayangin Om. Dia magang 17 tahun dan aku kasih kesempatan umurnya segitu-gitu Om range-nya, dan mereka melakukan hal yang aku sempat nggak percaya bahwa mereka generasi ini bisa ngelakuin itu gitu. Tapi mungkin mereka hidup di generasi internet dan hasilnya aku lihat Om, as long as dia dikasih panggung dan dijagain Om, dijagain ya. Wow. Dimentorin yang baik. Aku bilang ya dimentorin yang baik. Aku bilang bahkan generasi aku nggak sebaik ini gitu loh. Ya, aku 90-an lah, aku bisa bilang gitu, karena mereka 2000-an dan wow. Makanya aku semangat banget di sini gitu. Ini sebuah kesempatan menurut aku, dan aku happy juga bisa ketemu Mas Helmi. Aku nonton dari kecil. Oh iya? Siapa Berani, karena aku masuk siang, karena aku harus masuk siang gara-gara harus bantu ibu bikin catering itu kan. Siapa Berani, siapa lebih berani, terus apa lagi ya, katakan cinta apa, itu apa aku lupa gitu. Masih Kakak Mencintaiku. Iya itu acara ada aku nonton malam, aku nonton. Dan lo ngapain nonton acara itu, mau cerai? Gak ada tontonan lain Om gitu kan. Terus ya aku ngeliat sosok yang aku pengen jadi kayak Om sih. Wow. Aku lihat banget footage terakhir ketika Om ngomong, gue berjuang buat dia gitu. Nah, ya itu. Dan gue menangis. Ya, dan aku ngikutin Om banget gitu ketika masuk stasiun TV itu, melakukan sebuah gebrakan gitu-gitu, dan Om adalah orang yang melakukan semua dengan passion gitu. Dan Om ngomong gue profesional gitu, dan apa yang aku lakukan di sini juga aku cuma tahu, aku cuma kerja aja gitu loh. Investor masuk, brand tiba-tiba yang semuanya kayak magic gitu Om. Yang aku tahu cuman gue kerja, yang aku punya quotes. Just do our best and the rest will follow. Just do our best and the rest will follow. Yes. The rest kan banyak kayak Om Legacy, terus juga Capital. And then aku bisa ketemu Om Helmi di sini. This is my blessing gitu loh. Karena aku nggak pikir kayak one day gue harus ketemu Helmi ya, gue mau ngobrol sama dia. Nggak ada Om. Gitu. Dan ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu gitu loh, bahwa wah ternyata aku cuman ngelakuin yang terbaik. Aku bisa ada di sini dan aku ngomong, ya Allah, aku pengen punya impact buat orang di luar sana. Dan karena menurut aku rezeki nggak cuma uang ya, rezeki juga ilmu gitu loh. Jadi yang aku lakukan sekarang, banyak banget orang yang DM aku, nanya aku masalah bisnis. Meskipun kadang aku udah capek dengan Creative Fox, dengan semua ekosistem yang aku bikin ini, cuman kayak ini udah bawaan, this is my happiness gitu Om. Mungkin aku mau nanya Om dulu deh. Pursuit of happiness. Yes gitu. Aku nanya Om deh, Om, apa? Umur ini kan semakin tua ya Om, aku gitu kan. Dulu aku yang kayak, oke, goals gue, aku pengen jadi, namanya Creative Fox itu The Ambitious Entertainment Media in Southeast Asia. Aku pengen ngomong gitu, kayak kita pengen tembus Southeast Asia gitu kan. Tapi pas berjalan ternyata goals aku tuh, goals pribadi aku nggak itu gitu loh. Apa? Kemenangan. Ya aku kalau aku pribadi Om, kalau untuk perusahaan tetap gitu. Cuman kalau aku pribadi ternyata goals aku tuh ketenangan dan memberikan impact gitu. Kalau aku menanya kalau Om apa sih? Ya sama. Di umur Om yang sekarang gitu. Apalagi saya pikir saya udah harus bersyukur karena saya melampauin lebih dari yang saya berani cita-citain waktu kecil. Saya hidupnya susah banget itu waktu Marcel jadi tamu saya dan saya jadi tamu Marcel, kita mentertawakan kemiskinan kita di masa lalu. Makan pakai minyak jelantah. Dan kita tertawa gitu. Waduh, nyaman banget. Jadi saya pikir I have achieved
lebih dari yang berani gue mimpin. Yep. Ya sudahlah, waktunya untuk time to give it back, time to share. Dan kalau mau nyaman hidup di hari tua kayak gue, jangan pernah melakukan, jangan bohongin orang, jangan nipu orang, berusaha memberikan manfaat untuk orang lain. Ya kalau nggak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, jangan ganggu orang lah. Yep. Ini nggak ngebantuin tapi ngerecokin tuh nggak dengan komentar-komentar, termasuk di medsos. Yep. Iya, udah nggak bantu orang tapi ngerecokin orang yang bantu. Menurut saya sih, no, that's too much. That's why kita hadir, Om. Ya. Itu kayak, itu alasan aku bikin Creative Fox adalah keresahan aku ngelihat ponakan aku umur 13 tahun nonton YouTube yang prank, yang pamer gitu. Aku kayak, makanya aku bikin quotes lagi. Aku nggak tahu nih, Om. Jadi aku bikin quotes lagi kayak, nasib sebuah bangsa saat ini juga ditentukan oleh apa yang generasi penerusnya tonton. Betul. Kalau bayangin Om punya anak umur 10 tahun nontonin kayak gitu, itu jadi kayak menormalize hal yang, oh berarti gue boleh pamer dong. Oh gue boleh perengin orang sembarangan apa segala macam. Dan aku di Creative Fox hadir membawa genuinitas, Om, apalagi itu kan behavior Gen Z, Om, ya. Kalau milenial suka consume konten, Gen Z suka ada di dalam konten. Saya TikTok laku gitu kan. Aku ngambil data itu, aku tarik data itu dari US, aku apply di sini, aku bikin riset 1-2 tahun sebelum Creative Fox mulai 2018, 2020 aku kick off dan it works. Ternyata ya, makanya kalau orang bilang aku YouTuber, aku nggak setuju. Aku ini startup, aku bikin ini benar-benar pakai research yang segitu dalam dan semua langkah aku gitu loh. Ya aku ngomong bahwa kalau orang sekarang masih ngomongin SEO untuk bisnis gitu kan, buat yang nonton mungkin SEO gitu. SEO tuh udah bukan lagi nice to have, tapi itu must have. Itu udah bukan dalam list yang lu harus, tapi itu udah harusnya udah lu lakuin gitu. Nah sekarang the next big thing is copywriting. That's why aku pakai formula itu dan it very good gitu, Om. Creative Fox running very well dengan itu. Ya SEO udah pasti dan semuanya apa ya? Bikin YouTube tuh bukan cuman oke lu bikin video segala macam, itu prosesnya panjang banget, Om, itu loh. Sampai yang sekarang, karena untuk menang di YouTube itu satu hal yang nyaris mustahil gitu loh. Kalau misalkan di lawannya itu adalah orang-orang yang punya legacy besar, capital besar gitu. That's why kalau aku umpamakan seperti pasar, Om, YouTube itu di depan itu adalah orang-orang yang besar. Kan Creative Fox di belakang. Dan kita tokonya kecil, Om. Siapa yang mau beli? Jadi mereka jualan jam 8 malam, aku jualan jam 12 malam. Jadi aku bikin pasar sendiri, aku upload selalu jam 12 sampai jam 3 pagi. Dan aku nggak pernah upload jam 8, kalau aku upload jam 8, aku bersama mereka kan, jualannya bareng, aku nggak laku. That's why kita pasar-pasar anak-anak overthinking, malam aku temenin gitu, dan apalagi kita pas kick off, pas COVID, Om. Jadi baru sebulan tiba-tiba COVID. Terus kayak, justru blessing kan? Yes. Lebih banyak orang di rumah nonton. Yes, that's why aku kayak, ya palingan saingannya Netflix kemarin gitu kan. Cuman kan orang pasti kalau Netflix tuh juga bosan, Om. Karena kayak YouTube dan butuh alternatif. Itu dia, Om, dan akhirnya kita pakai si genuinitas apa segala macam dan akhirnya berhasil. Terus itu kick off-nya, itu Creative Fox Broadcasting Network, punya anak pertama Creative Fox. Terus aku nanti next ini mau bikin Believe in It, itu buat makanan, Om. Terus ada Kids Network, itu untuk anak-anak. Karena aku ngeliat nggak ada konten yang proper sama sekali di YouTube, Om. Cuman Cocomelon. Aku mau buat Cocomelon, tapi di dalamnya ada keong mas, ada timun emas, ada maling kundang. Keren. Tapi dibikin animasi, dan yang penting ada musik ya kan kalau anak sekarang gitu kan. Dan yang nonton 20 juta, 30 juta, Om, gitu kan. Habis itu nanti ada VOC, aku mau balikin MTV, Om. Vibes MTV lagi gitu kan, tapi ke YouTube. Terus nanti ada banyak lagi, Om, IP lain gitu kan. Jadi itu sebuah ekosistem yang akhirnya bisa berkesinambungan. Udah bener, Ben, lo ngambil anak-anak. Saya kemarin di TikTok, akhirnya orang tua ini kan bertiktokan juga lumayan. Kemarin kita bikin konten, aku nonton sih. Konten apa Jar? Yang video paling banyak ditonton itu kan Abang Tukang Bakso ya. Itu yang nonton 800 juta. Ternyata gue diralat, ada satu lagi 3 miliar. 3 miliar itu konten Indonesia ditonton 3 miliar. Itu Zuni and Family. Itu konten anak-anak. 3 miliar kali ditonton. Jadi sebenarnya saya titip banget, Ben, sebagai senior gitu. Karena ya kita harus punya tanggung jawab ya. Bener ya, apa medsos itu tidak ada yang ngatur, nggak kena KPI, nggak kena undang-undang penyiaran, tapi kita harus punya tanggung jawab. Definitely saya nggak suka tuh orang demi konten ngeprank, ngasih hadiah sampah dan sebagainya. Aku sedih sih, Om, dan aku di sini ngelakuin ya alhamdulillah, Om. Kita bisa membawa wave baru di YouTube. Dan akhirnya Pop naik, Om. Dan games, Om sebagai raja games Indonesia, aku bikin games juga, dan games aku banyak dipakai orang, dan aku nggak masalah. As long as lu nggak bikin prank dan nggak ngelakuin hal-hal yang kayak, termasuk sekarang ada konten kerjaan cuma marah-marahin orang, ngebalesin komen gitu. Orang ngalas komen, aduh, tapi yang nonton jutaan. Ya, tapi aku nggak nyerah sih, Om. Don't give up. Ya, jadi Ben, saya seneng banget. Saya sampai ngomong tuh kemarin sama Anang, sama Dedi,
Corbuzier. Kenapa kita nggak bikin asosiasi sih? Jadi kita atur minimal kalau kita ada persoalan gitu, ya kan ada seseorang, ada satu lembaga yang ngebela, dan kita mengedukasi anak-anak muda atas nama popularity, lantas menghalalkan segala macam cara. Betul Om. Ya. And by the way Om, bicara soal itu Om, sudah kepotong. Kebetulan kita media homeless, kita ngomongin homeless media Om ya, bergabung nih Om. Ini 14 Om, kita bergabung. Kita sama-sama bikin, karena kan kita media punya power ya Om. Oke, powernya mau dibawa kemana? Kita lihat sekarang COVID apa segala macam berawal dari anak Creative Fox juga. Ray tiba-tiba ngeliat kayak, Bang, kayak kita bisa bantu deh. Dan aku di situ malam itu aku nangis Om. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan hati gue kok nggak ngeliat itu ya, aku bilang gitu. Thank you banget lu udah kasih tau nih, ayo kita bergerak, aku bilang. 14 akhirnya bersatu Om, dan kemarin kita ngumpulin penggalangan dana, dan kemarin ada lelang Om, lukisan, itu berlaku 250 juta Om lukisannya. Oh iya, lukisan siapa? Mohtar Salman. Wow. Yang beli itu Doni Salmanan dari Bandung, dibayar 250 juta, dan uangnya langsung straight masuk ke Kitabisa Om. Kitabisa.com. Kitabisa.com, namanya digital bergerak, sekarang udah 400 juta, nyaris 400 juta Om, 350-an. Dan kita targetnya 500 Om. Mungkin kalau misalkan ada yang mau bantu juga Om, dari 10.000 aja. Nanti kita ngomong deh habis ini. Ya. Karena saya lagi dalam upaya gitu juga buat sudah punya aplikasi lelang. Banyak sekali yang kita harus bantu tuh. Kita mau bikin, tadinya awalnya berawal dari Clubhouse Om. Kita ini harus punya naungan, kita nih homeless. Mereka punya KPI, kita harus bikin apa? I'm in. Ya, kita sih sekarang dalam namanya digital bergerak sih Om. Oke. Cuman ya aku butuh banget. Makanya aku happy ada di sini. Siap. Aku mau ngomong sama Om gitu. Siap. Banyak hal. Ya, karena perusahaan ini juga adalah perusahaan media. Ben, kita balik ke tadi yang tadi kelas 2 SD lo dagang apa? Es mambu. Bikin sendiri? Ibu. Terus aku bawa gitu kan, pas bawa kayak yang keliling-keliling gitu. Tapi aku pintar Om, dari kecil aku udah pintar gini. Pakai termos gitu? Pakai termos. Aku kan kecil kan, jadi aku pakai tangan dua gini kan. Tapi aku mikir kalau aku jual ini aku nggak bisa main. Jadi aku pakai udah affiliate marketing Om. Aku taruh ke warung. Ini 50 dulu harganya Om. Ini aku jual 30, ibu ambil 20, aku ambil 30 gitu. Dan aku main, sore aku ambil sisa 1. Ya aku minum sendiri, terus pulang. Dan itu berjalan sampai kelas 4 kalau nggak salah. Dan kelas 4 tiba-tiba ibu ngomong kayak lu bakat dagang gitu. Terus aku jual agar juga gitu. Papa duluan pergi? Mama duluan. Oh, Mama duluan. Mama 2013 dan itu 2003 Om. Itu hari terhancur dalam hidup aku, itu SMP 2, SMP kelas 2 lagi tuh Om. Nah, mulai dari hari itu aku decide hidup aku sendiri sih. Papa nggak pernah bangkit ya setelah bangkrut di bengkelnya? Papa aku tuh orang yang sangat pendiam ya Om. Meskipun dia ada pun kayak aku ingat aku cuma pernah ngobrol sama dia 3 kali di hidup ini. Oh ya? Oke, terus? Tapi ada satu pesan dia sebelum dia meninggal, dia ngomong gini kayak, bukan berarti ada masalah ya? Emang dia pendiam aja orang. Oke. Terus ya that's why aku berpikir kalau aku punya anak aku nggak mau kayak gitu. Cuma ngomong gini, Man, kalau misalkan nanti udah gede, kerja itu cari 2 hal. Yang dunia dapat, akhirat dapat, dia ngomong gitu. Terus aku nanya jadi apa jadi ustadz aku. Tapi bukan nggak mungkin Om. Maybe one day. Dia minta kamu jadi ustadz. Saya bilang ya dokter juga bisa dong Pak, karena kan membantu orang juga. Dan aku pikir aku lihat niat sih Om. Niat aku di sini. Mungkin aku pahlawan kesiangan ya Om. Niat aku buat anak Indonesia, youth. Pokoknya di otak aku cuman Creative Fox itu adalah anak muda. Di sini aku sampai bikin yang namanya batch magang Om. Ini mungkin aku bisa bilang, aku bisa sombong nih Om. Ini anak magang terkeren yang pernah ada di zaman ini Om. Aku bikin yang namanya Creative Fox Internship Experience Om. Aku ngambil dari kampus-kampus ternama di Indonesia, dan nanti next akan kampus-kampus ternama juga buat branding aja sekarang. Itu masuk, mereka nol Om. Pas mereka lulus Om, semua media telepon aku. Gue mau yang itu, dan mereka langsung kerja Om. Dan itu jadi kayak di LinkedIn sampai dibahas Om. Ini sebuah terobosan. Jadi kayak orang-orang yang suka terima orang di perusahaan apa namanya Om? HRD. Jadi HRD itu ngobrolin Om. Aku lihat obrolan mereka kayak ini gila banget nih orang. Dia bikin sebuah terobosan di mana anak magang kok jadi keren banget. Jadi magang dia aku Om, nggak cuma suruh cuci piring apa segala macam gitu atau bikin kopi. Ya tetap aku suruh. Cuman dia aku bikinin sebuah dia tuh jadi kayak model Om. Pas baru masuk ada reveal Om. Dang dikenalin siapa, misalkan Tama, Telkom University apa segala macam. Udah jadi kayak itu hype banget Om, dan itu di kampus sekarang terkenal itu Om. Dan kalau dia masuk Creative Fox di kampusnya dari nothing, pas pulang ada namanya Zidan, dia sampai jadi akhirnya terkenal, dan dia mau jadi ketua senat di Unbrau kalau nggak salah. Gara-gara dia terkenal banget di Creative Fox gitu. Jadi kayak ini juga bentuk CSR aku untuk
aku pengen jadi dosen om, tapi kan belum bisa, aku belum S2, jadi kayak ya udah ini dulu deh. Jadi ya 10 anak ini aku ajarin 6 bulan, itu waktunya 5 bulan sorry, dan sekarang mereka jadi aku antara haru dan happy om dari nol om. Masuk Nggak bayar mereka? Nggak bayar, mereka nggak tahu apa-apa. Apa digital marketing, apa itu AE, apa itu DEC, mereka nggak paham. Masuk keluar dan aku percaya dan aku bener-bener godok mereka om apa segala macem. Pas selesai om 5 bulan, mereka blooming dan bahkan aku rasa, ini kalau dibiarin 6 bulan lagi aku bisa tergeser gitu. Mereka pinter kelewatan om. Dan itu gara-garanya awalnya banyak orang yang ngetok pintu Creativefox om. Gue mau magang. Aku bilang kayak, aku ngomongin zodiak nih gara-gara Creativefox nih om. Kayak, aku Cancer om, jadi kayak gampang, aduh nggak enak gitu. Kalau kata Creativefox gitu ya om, gitu kan. Dan ketika aku mau nolak kayak, ya Allah nih orang udah bawa map, udah gerah banget kayak, aku nolaknya gimana gitu kan. Aku bilang kayak, anak-anak, oke, kita stop semuanya, kita bikin jadi batch. Jadi ada waktu mereka untuk masuk dan mereka bertarung. Kemarin terakhir 1.600 orang om. Yang daftar? Yang daftar yang magang, yang terima 10. Gila. Udah berapa orang yang dibantu, Man? Sekarang udah 30-an mungkin ya, 30 anak om. Semuanya jadi? Nggak ada yang nggak jadi om. Nggak ada yang nggak jadi. Wow. Kalau om mau kenalan, itu masih hidup mereka om semua. Wow tuh. Dan mereka bener-bener yang, aduh aku nggak paham kok anak sekarang. Aku ngundang mereka ngobrol, sharing. Wah boleh banget om. Mereka ada kantormu mana sih? di Romangun. Romangun. Kita Timur Pride om. Meskipun orang-orang kayak, so selatan. Aku mau break terus om. Oke, investor aku kayak selatan. No, Timur Pride. I mean, Romangun juga nggak sebrongs itu kok, nyantai. Tapi ada pasar gembrong situ. Deket lagi. Deket situ loh. Deket. Tapi aku di Velodrome. Oh di Velodrome. Depannya Velodrome. Jadi di belakang Velimar kita underground gitu. Kantornya nggak kelihatan dari lorong. Oke. Gitu. Keren. Ada pasar gembrong. Udah digusur tapi by the way. Udah digusur ya. Covid lagi ya. Covid. Ada mall Bazura. Keren. Gue barusan lewat ke sana kemarin. Iya main ke kantor om, syuting, tanya internet, boleh nih. Kemarin saya nganterin anak saya vaksin di Berlan, kecepatan. Akhirnya kita jalan. Dari rumah kita udah niatin, kita mau bagi-bagi amplop yuk untuk orang di jalanan. Saya keliling ke situ tuh, ketemu pemulung, ketemu yang jualan minuman tuh, Man, nggak laku, kasihan banget. Kita kasih gitu, muter balik ke ujung sampai ke apa? Kan ada makam ya. Makam Taman Pahlawan itu ya kalau nggak salah ya. Kita putar balik lagi ke Berlan. Ya saya dan istri tahu-tahu seneng aja gitu, dan ngajarin juga anak bahwa kita hidup harus berbagi, karena saya tahu banget PPKM ini banyak orang yang di jalan yang nggak makan tuh. Ya, yang day to day harus begitu. That's why kita ada digital bergerak, semoga bisa membantu juga. Mana akhirnya memutuskan bikin Creativefox. Siapa aja foundernya? Ada aku, terus ada Cesar, ada Bob, di luar ada satu lagi Ray. Jadi aku bikin Creativefox. Ini teman apa? Teman main? Enggak, strangers om. Stranger semua? Jadi gini, Masya Allah. Awalnya aku bikin bisnis sama satu orang yang aku kenal. Oke, nggak jalan? Aku orangnya on time banget om. Ya. Dan aku ketika orang ngaret 3 jam, 5 jam, aku bilang, nggak bisa sama orang itu yang di konten gue tuh teman toksik. Nggak usah berteman sama orang. Tapi duit aku di situ udah habis om. Sama dia udah habis gitu kasar, tapi kayak udah cabut. Aku marah-marah di Instagram om. Orang tuh harus on time, orang tuh harus gini. By the way nyambung ke, gue mau bikin media apa segala macam. Tiba-tiba Cesar itu balas DM aku. Man lo mau bikin kayak gini gak sih? Iya, amin katanya. Oke, gue tunggu lu jam 6 sore di sini. Bukan Cesar you keep smile lu. Bukan. Joget dong. Orang ada di luar. Joget dong. Gak, ini Cesar dan dia anak binus om kebetulan. Keren. Dan dia IT om. Keren. Tapi jadi marketing sekarang. Itu startup tuh. Lu tak tahu teman-teman? Airport Strategic Management. Aku harusnya di bandara om. Tapi sekarang aku urusin anak-anak muda ini. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini this is my happiness gitu. Iya. Terus akhirnya Cesar datang om jam 6 teng. Iya. On time dia. Aku lihat gini, 59, 58, 59. Aku nengok, dia datang. Dia ingin ketemu di mana? Di coffee shop om. Jadi dekat rumah aku di Cibubur. Oh bukan di Arion? Bukan. Meskipun dia dari Arion, dia orang Romangun, jadi cukup effort lah. Dia cukup effort ke Cibubur om. Terus dia datang, terus kayak, this is my partner. Gitu. Insya Allah, Bismillah gitu kan. Udah dapat lah ya. Tapi belum tahu nih om, ngobrol, masuk. Udah tiba-tiba gini, saya tuh introvert banget om. Coba diem ya, terus dia serius, aku cukup emosian gitu. Meskipun sebenarnya banyol banget, kalau bisnis aku serius gitu kan. Terus aku dulu punya penyakit yang sangat emosian, temperamen aku tinggi banget om. Terus aku bilang nih, kalau kita berdua bisnis, kita nggak ngobrol.
Gua aja ngobrol lu diem gitu. Cari satu pelawak, gua bilang. Yang penting bisa ngitung, gua bilang gitu. Datanglah si gondrong si Bob. Bob datang bener Om, dia jadi badut aku ya. Sesar diem. Kasihan banget. Jam desnya badut. Ntar gue bilangin Bob. Dan dia ngitung duit Om. Jadi finance, jadi untuk startup menurut aku ada 3 hal yang penting. CEO, CTO. kalau aku sekarang CFO sama marketing Om. Marketing ya. Karena memang aku teknologi base tapi nggak sebegitunya gitu. Aku nggak bikin CFO apps. ya. CFO Om. Betul. Itu sangat penting karena CFO, CMO, CEO. Ya harus ada leader. Kalau tech company, CTO. Setuju gitu. Dan berjalan magic happen Om banyak. Itu aku mulai dari 0 rupiah kasar Om. Ya kalau misalkan aku bilang cuma ngeluarin 650 juta nggak aku hitung lah Om ya. 0 lah kasaran 0. Tiba-tiba ya udah dan kita bertiga nggak ada tujuan. Oke kita ada duit, oke kita sukses nggak ada. Nggak. Lakuin yang terbaik buat Indonesia. Ayo bikin konten apa segala macam. Dan karena mereka IT Om, udah SEO, belum tahu copywriting loh Om. Belum tahu di itu ada deck, ada brand, nggak paham. Nggak paham Om. Jadi kita bikin BMC bisa model kanvas gitu aja gitu loh. Tapi kita nggak jalanin gitu kayak. Ya udah fun aja, fun gitu kan. Udah. Tapi aku nggak tahu kenapa 2 orang ini percaya sama aku. Itu yang pertanyaan sampai sekarang gitu. Gue juga udah mulai percaya malah. Terus akhirnya ya itu banyak tiba-tiba ada satu brand, aku boleh sebut merek nggak sih? Nggak apa-apa. Uniqlo. Uniqlo tiba-tiba kita dijadikan pilot project Uniqlo Indonesia, pertama kali bikin konten di YouTube dan kita dikontrak selama 1 tahun Om. Wow. Dan Uniqlo mah brand besar. Sangat, dia brand worldwide Om. Dan aku ngomong gini, gue pengen 2 brand untuk Creative Fox ada di portonya, satu Uniqlo, satu IKEA, karena aku suka banget furniture. Gitu. A2 ini ya, IKEA mungkin ya, IKEA IKEA agak ribet Om gitu kan. Terus tiba-tiba pas dia itu lu niatin. Niat dari awal. Uniqlo tuh lu yang minta ke mereka? Enggak, aku minta sama Tuhan. Aku minta sama Allah, ya Allah pengen Uniqlo sama. Oh iya? Karena aku tahu-tahu tiba-tiba datang. Pas PSBB pertama Om. Pas datang aku nangis di situ. Terus aku gobloknya pas meeting aku ngomong, "Iya, gue ngefans sama Uniqlo." Terus dibalik sama mereka. Ya udah. Terus harganya jadi murah gitu kayak. Gara-gara CEO-nya tahu dong. CEO-nya kan suka sama kita, ya udah kita pakai gitu. Dan ternyata turns out aku tahu juga ternyata board director mereka suka juga sama Creative Fox. Aku balikin lagi gitu. Terus kayak udah dan I'm happy for the result and harga bagus. Ya lumayan dan aku cinta banget sama Uniqlo sekarang dan aku setiap brand aku selalu gini Om. Creative Fox sama dengan Uniqlo sama dengan Creative Fox. Harus sampai kayak gitu Om. Kayak misalkan ada brand sampai lagi. Sekarang. Tapi itu gini, jadi kalau orang lihat Creative Fox, dia inget Uniqlo. Tapi orang lihat Uniqlo, dia inget Creative Fox. Aku sampai situ goalnya. Kenapa lu suka Uniqlo? Ada versatile aja sih Om. Versatile. Aku tetap giniin. Terus Mas Handoko ntar marah nih Om, aku nggak pakai local pride nih. Aku pakai local pride. This is head to toe lokal. Tapi kenapa Uniqlo kayak simple aja Om, semua ada. Aku mau kondangan ada jas, aku mau pantai ada gitu. Jadi kayak nggak ribet. Dan tidak mahal. Tidak mahal, affordable. Ya. Oke. Good. Dan ada di DSC ini pun akhirnya Om itu kayak aku doa lagi juga Om. Jadi Creative Fox kalau ditanya basicnya apa sih? 3 Creative Fox itu jujur, adil, berkah. Jadi aku selalu minta tahajud istri aku sebelum aku meeting. Dan aku selalu bilang Bob sama Cesar untuk telepon nyokap sekarang. Ini kita mau meeting. Oh man sini gue. Terus aku yang chattingin gitu. Terus mama Cesar, demi Allah, mama doakan semoga. Dan itu sukses Om. Dan semua aku bilang sama anak-anak, nyokap di Creative Fox tuh anak magang tapi 3 Om. Orang tua nomor 1, kuliah nomor 2, Creative Fox nomor 3. Ibunya kenapa-napa? Ibu. Aku tahu rasanya nggak punya ibu gitu. Kamu mungkin udah dengar konten saya yang tentang Likasing ya, 3 investasi, 3 investasi yang berkah dan pasti untung. Ya, investasi ke ilmu, investasi ke bantu orang, nomor 3 investasi berbakti ke orang tua terutama ibu. Itu Likasing ngomong. Dan gue melakukan itu. Aku melakukan itu juga. Ya, gaji pertama itu anak buah gue selalu bilang, kasih ibu mulu ya. Aku juga. Iya. Aku juga. Lo beliin BH aja udah seneng banget. Aku juga. Ya, jadi itu berkah. Nggak ada kesuksesan tanpa restu orang tua, terutama ibu. Soalnya kalau aku pikir pakai akal sehat ya Om, nggak masuk akal Om. Jalannya perusahaannya nggak masuk akal Om. Tiba-tiba jebret aku kayak, ini kenapa ya? Aku sampai bingung gitu loh. Kalau misalkan kita balik lagi, sampai anak-anak ngomong gue nggak mau balik lagi sih ke masa lalu gitu, karena sakit banget Om kita. Kita setahun gak gajian Om, 0 rupiah dan aku udah nikah. Aku yang penting aku ada ongkos naik busway 3.000 sampai kantor, aku nginep di kantor seminggu. Dan aku ngomong sama istri aku, sabar, aku bilang. Sabar, dan aku nikahin istri aku terima kasih banget juga sama dia. Karena dia adalah
satu-satunya orang yang percaya mimpi aku melebihi aku sendiri gitu. Jadi kayak akhirnya aku nikah sama dia gara-gara itu. Dan pas aku nikah sama dia, itu hari pertama aku lepasin merchandising bisnis aku selama 7 tahun karena aku lihat scalability-nya nggak ada om gitu. Jadi kayak aku mau buat impact gitu. Aku sering ngisi seminar dulu om gara-gara bisnis itu, cuman kayak ya seminarnya gini-gini doang. Terus aku doa ya Allah, aku pengen ada di satu circle di mana aku pengen bisa ngasih kasih ilmu aku ke orang gitu. Apalagi ilmu ini om gitu. Aku dari kecil banget soalnya usaha nih dari kecil, aku tuh long life entrepreneur gitu loh om kasarnya. Terus tiba-tiba diundang DSC ini kayak alhamdulillah ini nasional. Aku nggak mikirin nama lo bakal gini. No. Aku setiap seminar aku ngomong ada DSC. 2 miliar. Aku seminar kalau misalkan mau diikutin setiap hari om. Cuman kan aku kan korupsi waktu nanti sama kantor. Ya meskipun ini part of the branding ya om gitu kan. Cuman aku selalu ngomong itu kan pasti tentang entrepreneurship om, kalau nggak tentang kreatif, kalau nggak digital marketing. Seminar aku itu, kemana aku seminar juga terakhir sama Bang Sandiaga Uno, dia sampai ngomong, dan kita punya visi yang sama om, yaitu Society by WNO, kita harus siap om, karena sekarang kita masih pikirin, revolusi industri 4.0, no, Jepang udah shifting 2019 ke 5.0 dan Amerika sudah gerilya, masa kita masih mau diem gitu loh. Dan Bang Sandi alhamdulillah sama visinya sama aku, bahwa kita ke depan itu Society 5.0 itu adalah basicnya apa? Artificial intelligence, robotics, big data, sama terakhir itu Internet of Things, 4 itu gitu kan. Dan IoT ya. Iya, dan alhamdulillahnya Bang Sandi kesana, aku juga kesana, makanya aku pengen banget sih om ngobrol sama Bang Sandi. Kemarin kan itu nggak sengaja gitu loh om ketemu, tiba-tiba Bang Sandi datang di deal terakhir gitu loh di seminar itu. Makanya aku pengen banget ngobrol sama dia kayak Bang, gue lagi giniin anak muda nih Bang, kreatif segala macam. Apa ya, gue bisa bantu apa ya, atau lo bisa bantu apa ke kita gitu loh, biar ini karena sekarang it's all about speed om. Udah punya nomor handphonenya? Belum. Oke. Aku pengen banget ngobrol sih. Ntar gue bawa deh ya. Aku pengen banget ngobrol sih. Oke, so ceritain tentang Creative Folk. Apa sih ini? Namanya belagu banget. Jadi kan ya, brand naming om, tetap aja pertama itu brand naming. Jadi kalau aku bikin brand, aku cari nama ini belum pernah ada di dunia. Jadi kalau aku jadi SEO free, gitu. Googling om. Jadi aku nggak usah bayar SEO, orang cuma satu di dunia gitu kan. Creative Folk sebenarnya creative and vocal, suara kreatif. Gitu om. Terus akhirnya kita bikin network, kita namanya Creative Folk Broadcasting Network. Terus ya ini kita based on data om, research bahwa Gen Z itu suka satu orang genuine, jujur. Kita one take om. Mau kemarin aku syuting ngomongin One Falls, gemeter om kayak, ya Allah ini One Falls gitu kan, di kuping aku director, pas aku denger di kuping suaranya, iya silakan mulai kayak, ngorinding om, wow ini real gak sih, aku dengerin suara dia tiap hari dari kecil gitu kan. Terus kayak, pas lagi briefing dia nanya, pertanyaannya apa gitu, kayak, mohon maaf om kita nggak bisa kasih pertanyaan, dan aku nanya, berapa penghasilan lu 1 bulan? Nanya gitu? Iya aku benar-benar jujur om, di Creative Box tuh, kita ngebahas hal yang simpel, tapi orang-orang tuh nangkepnya salah om, sangkanya kita dia jawab. Iya, dipegang anaknya gitu-gitulah. Tapi ya aku disitulah seninya. Jadi kan kalau di Creative Box ditanya hal-hal yang basic ya om. Kalau lo mau jawab silahkan, lo kaget itu jawaban, lo ketawa itu jawaban gitu. Jadi semua jawaban, dan karena genuinitas itu akhirnya kita laku om. Gara-gara apa? Gen Z nggak suka om yang pura-pura. Mereka nggak suka ditipu. Mereka bahkan di matanya punya yang namanya blender blindness om. Mereka punya filter, kalau misalnya lihat iklan, mereka nggak mau lihat. Betul. Itu udah filternya di matanya dia. Dan ya sekarang aku masih mengedukasi brand. As a creative, ngasih brand. Sekarang tuh udah native ads. Amerika udah dari tahun 1970 anjir. Kulit kamu lembut misalkan di film om. Kulit kamu lembut. Iya aku pakai Lux gitu. Itu iklan. Aku sekarang ngomong berarti Lux ada dapat advantage dari podcast ini. Aku tadi ngomong Lux sebentar gitu kan. Dan ketika ke brand kayak, gue di mention di mana dia ngomong gitu. Ini Pak, ini namanya native ads. Nanti Bapak ntar ujungnya bakal ke daerah ke sono kok gitu loh. Ya brand yang belum mau ya nggak silahkan, tapi brand yang sudah kita alhamdulillah sukses semua om gitu loh. Udah pegang berapa? Sukses. Aduh, aku nggak hafal, 40-an 50-an mungkin om. Belagu loh ya. Aduh, nggak tadi mancing nih om. Top banget. Ya terus ya tapi tim masih sedikit om, jadi tahun berapa Creative Folk dibikin? 2019 akhir. Itu sebelum COVID. Jadi COVID lahir, kita lahir itu. 2 tahun lu pegang 40 brand. Ya lumayan. Lu gila lu. Jadi kita masuk network yang tepat om. Jadi sama seperti DSC, aku juga happy banget gitu kenapa DSC ngomongin masalah network. Banyak jambi-jambinya nih. Mau enggak om? Amit-amit, jangan ntar nggak berkah om. Terus akhirnya kita masuk network yang tepat om. Kita masuk sebuah network yang memang mereka ini agency, the fastest growing agency in the world, FCN namanya om, Vlog Creative Network. Kita masuk sana dan ya
itu tadi ya, makanya kalau kita entrepreneur gitu atau kita baru mulai usaha, kita ketika masuk, lo harus pilih-pilih bener gak nih? Apakah network ini bisa membantu gue untuk bisa grow gitu om. Nah ternyata pas aku lihat, wah ini the fastest growing agency in the world. Pasti kita nggak bisa bikin deck om. Aku bisa bikin BMC gitu loh. Aku pembisnis, aku nggak ngerti gini-ginian gitu kan. Aku nggak ada agency live gitu sebelumnya. Ya udah di situ kita belajar om. Kita belajar dari brand, learning by doing, dan ada segala macam. Dan alhamdulillah kita dapat kelas-kelas juga dari mereka dan wow, Creativeworks sekarang, thanks to vlog and Creativeworks sekarang, aku bisa bilang ini titik aman pertama om. Jadi aku sebagai CEO, sebagai leader and lover, aku ngomongnya pecinta om. Sebagai pecinta Creativeworks, aku udah happy. Kenapa? Ini udah bisa berjalan otomatis dan aku bisa expand. Karena ya itu tugas leader om. Istrinya udah mulai setuju masalah? Masih enggak sih om. Kenapa? Soalnya masih, aku sebenarnya hustle culture nggak bagus ya om. Hustle banget om. Cuman apa ya, for current situation, aku pikir kita harus hustle dulu kan as a startup itu speednya harus 10 times. 10 times. Faster ketimbang conventional businesses gitu. So di sini anak-anak aku kasih tahu ya, lu bahkan kalau ya aku kan udah 32, aku mungkin udah begadang sehari besok masuk angin. Ibarat kasar anak-anak 20 lu begadang seminggu nggak masalah, begadang lah dulu. Aku dulu gitu. Nggak ada yang nyari lagi mereka ya? Iya. Ya, masih jomblo lagi. Iya. Tapi kalau bucin aku kadang suka kesel. Ya udah nggak usah punya pacar dulu deh. Kalau bucin ribet gitu. Tapi ya udah. Jadi Jeleksi itu kalau tipe-tipe bucin jangan terima gitu. Sama satu om. Lu bucin nggak tapi? Lu juga kayaknya bucin. Enggak. Aku rasional aja sih. Rasional. Jadi, cari yang pengertian. Dia rasional bucin. Bucin juga ternyata. Terus. Ya dan ya aku juga cerita tentang istri aku kan. Ya itu juga sih maksud aku kayak banyak anak-anak sekarang tuh yang kebingungan om. Kalau misalkan aduh gue mau nikah gimana, mau cari pacar tuh gimana gitu. Aku kayak semi doci juga om, dokter cinta. Aku kasih tahu bahwa ada 2 rumus ini om, rumus cinta mati. Apa? Kasih kesakitan, kasih kebahagiaan, atau plus kesakitan juga om. Harus berbarengan. Jadi ketika itu pun yang aku lakukan sebagai leader di Creativeworks, biar mereka cinta sama aku, aku baik banget di kantor om. Tapi kalau lo udah bikin salah, tapi ada hashtag lagi om, salah tuh nggak salah. Karena salah adalah guru terbaik. Jadi aku kasih panggung, mereka salah sekali, oke, 2 kali, oke, 3 kali keledai, panggil. Kenapa nih? Gitu. Nah kalau udah kayak gitu, kesakitan om. Makanya that's why mereka cinta banget sama aku. Sampai orang nanya om, bos-bos lain nanya, aku kan bukan bos yang main ya om ya. Maksudnya kayak, main golf clubnya aja berapa om? Sekarang masih hustle nih. Main sepeda, frame-nya 100 juta om. Ya kan? Jadi kayak, mobil aja saya masih nabung gitu. Jujur, I'm not fancy CEO. Aku nggak turun dari mobil yang pintunya digeser. Tapi aku yakin maybe one day. Lu belajar dari seorang anak muda usianya sama kayak lu. Sekarang mungkin bisnis dia kemarin barusan bikin properti dan nargetin $1 billion project. Motivator, the best motivator. Now my partner, my boss, Bong Chandra. Sama. Yang on top ya. Ya, yang on top. Yes. Ya salah satu mentor bayangan juga lah. Aku suka liatin juga. Dan dia very humble. Ya. Keep it low. Nggak terlalu pamer-pamer. Ya. Aku yang capek om. Pamer-pamer ya. Capek, ini kan kerja udah capek nih om. Itu harus jadi. Makanya orang aku bingung kalau di Instagram punya 2 akun second account. Udah gitu di close friend lagi om. Ya aku bingung udah second account di close friend buat apa? Aku mau nanya konsepnya sama anak-anak muda ini. Kenapa sih? Ya itu kan buat kalau kita mau pamerin yang nggak orang pengen tahu, ya lo apa yang lo lihat di Instagram gue, di story gue sama aku asli aku gini om. Makanya aku selalu nanya sama panitia kan kayak, ini aku mau main gimana ya? Aku banyol banget nih orangnya terus kayak apa? Tadi malam aku mikir sampai 3 jam mau pakai baju apa ya? Tapi aku lihat kayak enggak om Helmi ini banyol juga, gue tahu dia banyol dan aku suka banget ketawa deh om. Ya gitu. Jadi udah tahu DSC sebelumnya? Ini aku belum pernah bongkar ya om ya. Jujur aku belum pernah bongkar. 2014 kalau nggak salah om. Aku pengen daftar DFC. Terus nggak lolos? Nggak lolos. Dan today aku as a mentor itu kayak this is blessing and then apa rahasianya? Lakukan yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang doa itu ajaib. Aku sangat percaya doa. Mimpi. Sangat percaya. Dan gini om, buat orang di luar sana ya, kalau misalkan lu punya ide bisnis atau punya mimpi, kalau menurut aku dulu ada istilah gini om, kalau lu mau sunat tuh jangan ngomong-ngomong, nanti nggak jadi gitu. Ya aku tinggal di kampung kan gitu, di Cibubur gitu.
Terus tapi sekarang kalau punya mimpi menurut aku sebarin. Kita nggak pernah tahu aminnya siapa yang diijabah sama Allah. Betul. Siapa tahu aku sekarang Om, aku pengen apa gitu. Tiba-tiba Om ngomong amin. Om kan lagi deket misalkan, aku lagi jauh misalkan sama Allah. Om yang lewat Om, aku bisa ke situ gitu. Jadi aku selalu cerita Om, aku nggak mau dengan sebuah mimpi. I'm a dreamer Om. That's why batch 5 ini Om. Tagline-nya kita punya tagline setiap batch Om ini, be a dreamer. Konten saya terakhir lumayan juga ajar ya. Kalau mau sukses, pikirkanlah sukses. Ya. Itu mimpi. The law of attraction. Yap, setuju. Siapa yang ngubungin pertama bergabung dengan DSC? Panitia. Panitia. Dan pas dia ngomong aku kayak nggak pikir panjang. Ini mimpi gue lo kesampaian gitu loh. This is my Om pasti pernah tahu yang namanya living the dream kan Om? Yeah. I'm not that rich now, but I'm living the dream. Itu kaya yang tidak terhingga Om menurut aku dan bahagia. Wah, aku sekarang hidup tenang betul. Aku cuma satu lagi, aku pengen deket sama Tuhan itu doang. Yang aku pikirin cuma lagi, karena kan ini kesibukan. Aku pikirnya, ini kalau makin sibuk, antar aja lah, rajin sholatnya ngomong gitu Om. Tapi kalau nanti, masih cuma ada di pikiran Om kayak, no, gue harus gitu. Karena menurut aku itu orang yang paling beruntung adalah ketika lengkap semua itu Om. Dunia lengkap, baik, terus juga dunia bagus. Karena kan Nabi Muhammad ngomong bahwa ya lo bahkan kalau mau mati besok lo ini harus nantem pohon kata dia, harus belajar satu huruf gitu. That's why aku selalu bilang, gue 32 tahun ya, tapi gue tiap malam aku siapin waktu 1-2 jam untuk belajar Om. Setiap malam aku nggak pernah nggak. Dan kemarin aku ada seminar gitu Om sama profesor, namanya Profesor Martani dari UI. Ya. Dia umur 72 tahun. Teman gue, Martani Hussein. Temen Om. Ya. Dan aku di sini nangis Om. Very humble. Aku baru mulai meeting aku I'm very emotional gitu, person gitu. Dan ketika dimulai aku kayak, Prof, thank you banget. Aku malu banget gitu. Aku hustle Om, aku belajar banget Om. Tapi ngeliat Profesor Martani kayak, 72 tahun, semua ngomong gini, lo semua yang 20 tahun aku bilang di seminar ini, malu lu sama Profesor. Gue aja malu. Ya. Dia masih mau belajar dan alhamdulillah akhirnya Profesor Martani menghubungi aku untuk One Village One Innovation untuk pengembangan wilayah perbatasan Indonesia untuk dikembangkan. Dan karena dia digital marketingnya kurang Om, dan ya aku mau jadi volunteer di situ. Aku ikut sama Prof. Salam untuk beliau ya. Ya. Sekarang Lukman menjadi seorang mentor. Apa arti mentor untuk Lukman? Very important. Tadi aku bilang mentor di hidup aku dua. Satu mentor untuk Creative Fox ya Om. Ya. Mungkin for long life mentor adalah ibu pastinya. Ya. Sebagai sosok gitu kan dari kecil Om. Tapi kalau sekarang itu ayahnya CMO aku. Itu Papi J. Dia yang kebetulan dia memang kerja, dia cukup berumur juga, tapi sama kayak Om Helmi lah. Sama kayak Om Handoko. Iya Om Handoko, di mana masih belajar gitu loh. Dan bahkan dia jauh lebih pintar dari aku. Makanya aku kayak kalau ketemu tuh, nih jujur aku kayak ini kayak aku takut gitu. Om Helmi tahu apa aku nggak paham, kayak gimana nih gitu. Masa yang lebih tua lebih paham ketimbang aku yang muda dan hidup di zaman ini gitu kan. Dan sekarang nggak harus gitu Man. Nggak harus yang orang lebih tua lebih paham. Gue selalu ngomong tuh gitu tuh. Kan kalau wah gue lebih tua nih, mesti gue enggak lah. Gue selalu ngomong onta lahir di Mekah nggak naik haji. Jadi hidup itu bukan tua-tua. Iya. Terus akhirnya gue pakai banget. Dibantu sama Om PJ ini, dan banyak data juga yang dikasih Om PJ, dan dia ngasih direction banyak. Dan terlebih aku lagi as a leader, aku belajar untuk turn down emosional aku. Dan alhamdulillah aku sekarang udah agak lebih kalem gitu Om. Dulu aku begebu track banget gitu Om. Dan ketika datang Om PJ ini, semuanya dinetralisir lah Om. Tenang apa segala macam. Dan wow, kalau nggak ada dia sekarang aku nggak ada di sini bahkan. Aku nggak ada Creative Fox, nggak ada di sini, nggak ketemu Om. Jadi menurut aku peran mentor sangat penting. Kayak aku sekarang, aku ya untuk hidup aku pribadi aku mentorin 4 sekarang gitu kan. Itu bener-bener shortcut Om. Itu apa, growth hack ya kalau di dalam sebuah startup itu namanya growth hack gitu. Gimana ketika lo ya buat gini, karena pengalaman paling mahal kan hal paling mahal adalah pengalaman Om. Ya. Dan ya udah lo nggak usah jatuh kayak gua nih, rahasianya kayak gitu. Itu bisa juga, dan gak harus jatuh. Harus mentor yang tepat Om. Ya. Harus mentor yang berhubungan dengan bisnis lo dan yang tepat. Apalagi di DC ini juga ada yang namanya circle kan. Setelah lulus tuh ada alumninya. Ada alumninya, dan siapapun, aku janji hari ini Om, siapapun anak DSC yang mau abis selesai DSC, mau sekarang pun mau ngobrol sama aku, silakan DM. Silakan ngobrol. Ya itulah yang saya senang di DSC. DSC saya udah 11 tahun. Kita punya hubungan yang sangat luar biasa. Dan DSC itu bukan hanya kompetisi ngasih
bantuan modal ya. Ya. Bukan, Ya. karena dia Itu yang aku suka, Om. dari awal itu udah di babysitting ya, embrionya diawasin, kemudian pada saat dapat bantuan modal pun di assist dan terus tuh, ya saya banyak ada berbisnis sama mereka malah. Ya, mereka ada yang jadi partner saya. Itu jujur Om yang udah kelar kemarin DSC 10 apa 9 segala macam, kalau bagus itu aku like-likein, terus aku ngobrol sama mereka. Yang robot itu aku lupa dia bikin mainan anak-anak satu, sama ada baju dari sampah. Yang waste, ya aku lupa yang zero waste itu loh. So, aku hubungin gini kayak, sumpah bisnis lu keren banget, please terusin, aku bilang gitu. Meskipun aku nggak bisa bantu apa-apa, cuman at least ya kalau mau nanya, ayo tanya-tanya gitu. Padahal itu udah DSC 9 apa DSC 8 gitu. Dan apalagi sekarang yang aku nanti live ngeliat mereka, wah, aku selalu ngomong seperti ya udah bisa besok nggak sih gitu. Gue excited banget. Ini saya lagi bantu banget, ada finalis DSC, dahsyat banget. Bikin drone laut, bikin ventilator, walaupun izinnya belum dapat, udah setahun. Wow, luar biasa. Jadi namanya Malik Hidir. Kemarin jadi konten saya, anak Jogja. Dan itu anak pesantren. Ya. Dan saya bilang, kamu jangan menyerah ya. Saya akan suarakan terus bahwa ini harus dibantu. Indonesia harus sangat berpihak. Setuju. Apalagi society Bapak Om butuh gitu-gitu Om. Ya. Oke. Man, mungkin sekarang kamu udah menjadi keluarga DSC, semoga ya makin bermanfaat. Aku maunya gitu. Pengalamanmu, spiritmu, saya melihat kamu punya energi luar biasa. Dulu emosional, jadi sekarang emosi itu bagus, tapi harus dikelola menjadi energi. Ya, kalau kita nggak punya emosi juga nggak bener juga. Bagus juga. Setuju Om. Ya, tapi harus dikelola. Saya dulu juga emosional banget, sekarang turn down. Kok dipecat aja ketawa, man. Ya, dan rezeki kayaknya apa yang emosi Om sih kayak gitu. Oh, enggak. Canda emosi. Jadi saya nulis buku ya Breaking the Wall, bukan hanya mengungkapkan rasa sakit karena dibuang, tidak. Justru saya pikir kita harus mencintai TV publik kita. Dan alhamdulillah dulu saya 2 tahun 47 hari melakukan sesuatu transformasi. Aku lihat ini loh, kami pernah melakukannya. Ya, silakan dipergunakan, bukan hanya untuk TVRI, tapi untuk instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi Om udah ngelakuin yang terbaik sih Om, thank you. Alhamdulillah. Buat Indonesia. Ya, jadi kepada para anak-anak muda, ya, anak-anak muda, para startup atau fintech atau apapun, atau UKM, ya UMKM, silakan daftar. Ya, mari bergabung di Spirit DSC. Ya, ke diplomatsuccess.com, ya, bergabung dengan ribuan orang ya yang dengan spirit yang sama. Ini bukan sebuah kompetisi saja, tetapi lebih kepada sebuah komunitas. Karena bisnis itu adalah komunitas. Kolaborasi Om. Kolaborasi. Itu penting, bukan kompetisi. Thank you Bang Ben, Lukman Benyamin Mulya. Ternyata nama babenya Mulya Benyamin. Yes. Ada yang ingin disampaikan, Man? Oke, aku ingat banget Om, 2010 tuh jadi gini, kakak aku tuh bisnis furniture di Ubud, tiba-tiba 2010 keimbas sama yang namanya krisis global. Krisis global 2010. Tapi ada dua negara, ada dua negara yang nggak terimpact Om, Indonesia dan China. Why? Karena itu tukang sosis bakar pinggir jalan Om, tukang boba pinggir jalan, UMKM. Karena mereka adalah yang membantu memutar roda perekonomian dari bawah Om. So, di sini aku mau bilang jangan pernah gini Om. Aku udah kayak dapetin satu insight gitu selama ini, kayak berkumpul kayak bisnisnya cuma satu menurut aku Om. Mulai. So, ini menurut aku tempat yang tepat. Dan satu lagi Om, aku pengen banget mentorin lo. Please daftar, gue mau mentorin lo. Cuman itu Om. Thank you. Mentor-mentor keren. Ya, dan saya, Bu Antarina, Pak Sur gitu, akan juga sangat bahagia untuk ya membantulah ya, memfasilitasi saya menjadi seorang dot connector atau connecting the dot. Ya, apa kebutuhannya, ya kita mencoba untuk menghubungkan ya. Selamat bergabung di keluarga DSC, ditunggu aplikasinya. Ya, jangan pernah ragu ya, mulailah dari sekarang. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye bye. Diplomat Success Challenge ke-12. Akselerasi ide bisnismu. Raih total 2 miliar. Submit ke diplomatsuccess.com sebelum 19 Oktober 2021.